Halo penikmat istri muda, kembali lagi di Istri Muda, inspirasi bisnis untuk kaula muda, di mana kita memberikan inspirasi, gambaran, dan kisi-kisi dari pelaku bisnis yang sudah sukses di bidangnya. Di episode kali ini kita akan mewawancarai salah satu pebisnis muda Yogyakarta, Andra Dikantara, pemilik dari Westik Grill and Eatery yang berletak di Jalan Palagan KM7, Hotel Alana, Yogyakarta. Penasaran sama Mas Andra? Yuk langsung kita cek. Nih, Andra ini mungkin mau kita kenalin. Dia salah satu owner dari Westik. Westik lah. Westik ya. Nah, Westik and Eatery. Westik and Eatery di Jogja udah buka selama 6 tahun. Penasaran sama ownernya, langsung kita tanya. Halo Dia, apa kabar? Baik ya. Oke. Kenalin dulu dong, siapa nih Andra nih? Namaku Andra Dikantara dan backgroundku adalah orang biasa. Aduh. Orang biasanya kayak gimana nih? Kita kan pengen tahu. Orang biasa pada awamnya suka kerja keras aja sih buat menapai anak istri. Oke. Nih, udah ini kan sekarang kan kuliner ya. Jadinya bisnisnya ada di bisnis kuliner. Kenapa sih kok tertarik di bisnis kuliner? Kalau tentang ngomongin bisnis kuliner, kenapa saya tertarik? Karena bisnis kuliner itu susah diulik. Oh gitu. Susahnya gimana? Nah, susahnya itu kalau terutama di Jogja ya. Di Jogja itu pasaran itu susah ditebak. Susah ditebaknya itu kadang-kadang buka ini awal rame, nanti sepi, kayak gitu. Itu yang bikin challenge untuk aku membangun kuliner. Oke, jadi ada rasa tantangan sendiri. Ya, gitu, ada Mas, rasa ya? tantangan Maksud sendiri. tadi Mas Andra kan bilang kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi, itu faktornya apa kira-kira? Itu siklusnya orang di Jogja aja sih. Jadi pertama nih ada brand gede nih, brand dari Jakarta buka di Jogja, padahal itu udah gede. Hitungannya kayak misalnya yang deket-deketin aja deh, Boba X. Iya. Ya, yang di mall itulah. Pertama rame kan, sekarang kan Mulai dia turun kan. Nah, turun. itu ya di Jogja nggak tahu kenapa siklus kuliner itu susah ditebak. Mungkin cuman mereka pengen nyobain aja, ini punya artis ini, terus Nah, nyobain mungkin aja. ada juga. Berarti Itu. lebih ke experience user ya? Iya. Jadi dia pengen nyobain. Oke, nih aku kan udah kenal sama Andra nih dari SMA. Yang aku tahu nih Andra tuh dulu kuliah di hukum tuh. Oh gitu, malah Iya, dihukum. dia kuliah di hukum. Ya, dari hukum kenapa kok nih bisa loncat pengen jadi pengusaha nih Mas Andra nih? Oh, pertamanya sih emang pertama jujur saya pribadi aku pengen jadi pengacara. Justru awalnya pengen jadi pengacara. Pengen jadi Iya, makanya masuk pengacara. hukum. Itu awal tahun 2012. Ya, awal masuk kuliah Ya, 2012 terus setahun sesudahnya aku ikut barista sama temanku kerja jadi barista. Ternyata enak nih. Itu dulu memang kopi jualannya di sana. Kopi. Full kopi. Full kopi. Masih zaman dulu tuh belum ada kopi susu. Kayaknya memang dulu itu lumayan terkenal ya, yang di dekat UNY itu bukan Jalan Colombo. Ya itu ada. Ya, itu Ya, kan, itu. Ya. Itu restoran Jepang apa? Kan kalau di luar kayak restoran Jepang tuh ya. Nah, dalamnya tuh dia coffee shop kan. Oh, kopi shop. Iya, dulu coffee shop. Sekarang restoran Jepang tuh. Oh iya benar. Zaman-zaman itu tuh, awal-awal. Udah ganti paling ya. Ya udah ganti. Dulu itu juga awal jadi barista karena temanku pengen bikin kopi nih. Terus aku disuruh bantuin bikin konsepnya, terus bikin menunya, dan itu dari situlah aku tertarik bikin bisnis. Ternyata seru. Asik. Jadi ngerasain serunya bisnis tuh mulai dari barista itu ya. Ya benar. Serunya gimana sih? Seru yang dimaksudkan oleh Mas Andra ini? Serunya tuh kita bisa kreasi apa yang kita mau. Jadi kita nih, aku pengen bikin menu ini. Ternyata di pasaran cocok dan itu goals. Itu jadi kebanggaan kita sendiri juga gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi kita mau menjual apapun terserah kita. Kalau laku kita seneng banget gitu. Ya itu walaupun Tujuannya gitu ya. bahannya sederhana tapi kalau itu emang laku di pasaran, Iya sih, memang itu bikin kebanggaan goals sendiri. kebanggaan. Oke, nah bisnisnya ada apa aja nih Mas Andra nih? Sekarang Aduh. Sekarang nih? Gak apa nih sebutin nih. Nggak apa-apa. bisa kita sebut Sultan Palagan juga. Pengennya Mas. Pengen nggak Sultan Palagan? Pengennya saya bikin kuliner di daerah Palagan sih. Soalnya memang di sini tuh memang kalau di Jogja kayaknya memang area dari dulu, dari zaman 2011-an kalau nggak salah, memang area kuliner kan harusnya mungkin baru berkembangnya itu baru-baru ini ya. Iya, dulu aku tuh ada warung kopi sama warung
Stick. Oh, jadi bukan warung lah, resto lah. resto berarti punya kedai kopi sama stick ini ya, stick ini ya. Stick. Oh. Awal mulanya Westik ini gimana sih Mas Andre? Awal mulanya. Awal mulanya dulu tuh ini mau ngobrol tentang sejarahnya dulu. Boleh, enggak apa sejarahnya dulu. Sejarahnya dulu. Seingatnya dulu. Pertama kali di sini tuh yaitu dulu buka kopi di rumah lah. Oh iya. Itu tutup. Oh, berarti habis belajar dari barista yang di Jalan Kolombo itu terus buka kopi di rumah. Ya, Jadi tutup. oh gitu. Udah berapa tahun dulu Mas buka di rumah? Dulu 2 tahun. Oh, sempat 2 tahun ya, lumayan. 2014 sampai 16 ya. Kalau nggak salah dulu pernah sempat bikin puding. Ya, puding juga. Iya, itu puding itu setelah kopi atau sesudah kopi? Sebelum itu. Itu masuk sebelum kopi. Oh, berarti berawal dari puding dulu. Iya. Iya, Oh. itu puding tuh berhenti karena nggak ada tenaganya. Oh, nggak ada tenaganya. Padahal laku. Omsetnya lumayan. Omsetnya lumayan. Nah, lumayan dulu aku udah nyetok di hampir 10 sekolah. Hampir 10 sekolah. Oh, bentuknya kayak agar-agar koperasi gitu. Bukan agar-agar puding sama agar-agar beda, Beda Mas. ya? Iya. Kalau puding berarti tetap kayak di koperasi gitu kan? Puding itu kayak siliki. Oh iya iya. Kita yang setor di koperasi. Ya, benar. Oke. Nah, habis itu loncat ke kopi. Ya. Kalau teh kopi itu, ya. Teh kopi itu karena awalnya udah ada basic. Ada basic barista itu. Ya, ada basic terus itulah coba pertama bikin kopi itu aku pengen mengenalkan orang kampung itu yang ngopi saset lah. Kenapa kok jangan kopi saset? Edukasi aja, karena kopi asli itu bisa bikin lebih sehat di badan. Ya, bisa bikin sehat badan. Itu tapi kopi yang belum dicampur Real gula dan biji susu ya? ya benar, real biji. Kayak V60. Ya, V60 banyak dah kopi saring seperti itu. Nah, itu habis itu selang 2 tahun tutup lah. Tapi awalnya rame. Awalnya rame. Tutupnya kenapa ya Mas kalau boleh tahu? Ya karena dulu belum belajar tentang manajemen keuangan, cara mengelola, seperti itulah Mas. Ini masih muda juga, masih senang main-main. Bener, masih senang keuntungannya main-main. masih dibuat. Ya buat nakal lah. Buat nakal. Nah, setelah itu kopinya tutup, langsung buka atau kerja gimana? Kerja sih udah enggak. Udah enggak. Itu udah emang fokus kuliah dulu lah. Oh, berarti habis dari barista, buka kopi itu udah keluar dari barista, tapi masih kuliah. Ya masih kuliah. Masih kuliah. Oh, Dan masih kuliah dengan biaya sendiri. dengan biaya sendiri. Biaya Oh, sendiri. mantap. Dari tahun 2013. Dari tahun 2013. Oke. Adalah masalah keluarga. Oke. Nah, terus prosesnya kok bisa Westik? Dulu itu istriku itu makan di Jakarta. Kok enak nih, bawalah ke Jogja. Dengan dia kita dengan konsepnya seperti ini. Terus dia juga nggak suka jadi PNS juga. Oh, nggak mau kerja lah ya? Iya. Nggak mau kerja. Ya, nggak makanya kepikiran challenge jadi PNS. Ya, makanya challenge bikinlah Westik and Grill. Kalau boleh tahu, background keluarganya istrimu nih dari pengusaha atau ini? Enggak, backgroundnya ASN. ASN. Malah ASN ya? ASN. Biasanya kan kalau anak-anak ASN bikinnya ya ASN juga gitu, ASN tapi juga. dia bikin keluar jalur gitu. Ya benar, istriku Coba pengen yang baru. ini sih belajar di kuliner lah, industri kuliner F&B lah. Berarti awalnya nyemplung di stick itu karena istri suka makanan di Jakarta itu. Bekasi, di Bekasi. Oh, di Bekasi. Iya. Yang akhirnya cikal bakalnya menjadi stick ini. Iya. Berarti stick juga ya yang Stick dicobain. juga. Dan waktu itu di Jogja tuh nggak ada nih yang berani menyaingi R itu sama H, itu yang paling gede. Nah itu juga salah satu oke lah buka di Jogja, ternyata Welcome-nya juga lumayan ya. Sambutannya lumayan. Alhamdulillah. Ya cukup lah Lebih kayaknya. Itu berarti yang pertama yang memang di sini nih ya Mas ya? di sini, pertama di sini. Nah, yang bedain Westik nih sama si H dan si R itu apa sih, Mas Andra? Yang pertama dari tadi itu aku dan paling penting aja mesti jadi makanan chicken itu. Kita ada di Cafe de Paris. Itu mau nyari di Jogja nggak bakal nemu, dan itu
dari segi bumbu rahasianya juga kita menyamai lidah Indonesia, nggak terlalu western. Udah diatur ke lidah Indonesia. Ya, soalnya kan kalau western mungkin lebih ke plain ya. iya benar. Bener kan dagingnya lebih ke plain. Menyamakan cita rasanya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan supaya gurih-gurih. Gurih nyos Ya, ya. benar. Berarti nih istilahnya tuh meracik kombinasi yang barat sama yang Asia tuh dikombinasi akhirnya di Westik. Iya benar. Oh, oke. Jadi yang membedakannya karena punya menu like the Paris tadi ya, Yes, di cafe CDP lah. CDP ya. Itu konsep atau nama menunya? Nama menunya. Nama menunya CDP Iya CDP. Stiker hidup, dan itu pakai butter bumbu signaturenya kita. Oh, berarti itu yang membedakan tuh di bumbunya atau di cara penyajiannya atau gimana itu Mas? Di bumbunya jelas, terus di signaturenya jelas, dan terus dari segi kualitas dan harga. Sebenarnya sama loh, daging kita tuh sama kayak R&B dan Oligo, cuman kita lebih murah aja. Dengan kualitas yang sama. Dengan kualitas yang sama Dengan tapi kualitas bisa yang lebih sama. murah. Iya, benar Oke, sekali. oke. Nih menarik nih Mas Andra. Jadi ya, kalau segmennya berarti target segmennya kan menengah ke atas. Menengah ke atas. Menengah ke atas. Iya, benar. Dengan demografis yang seperti ini, kalau WST kan aku lihat ini di dalam Hotel Alana ya. Cara untuk mendatangkan konsumen itu nanti gimana sih Mas Andra? Kalau aku dari segi opening pertama itu kita manggil teman-teman, kolega-kolega, orang yang lebih berpengaruh. Kolega tuh orang yang lebih berpengaruh atau saudara? Lebih berpengaruh. Lebih berpengaruh. Iya. Kayak apa misalnya? Tergantung segmen kan pasarnya kan ini. Misalnya mahasiswa itu minimal uang sakunya itu harus 3 juta. Tahunya dari mana kita kalau ini? Ya pasti kita tahu segmennya. Jadi kita udah menargetkan. Targetnya itu diundang, habis itu pokoknya orang yang berpengaruh di Jogja lah, yang punya referensi influence, terus orang-orang tua yang punya koneksi banyak gitu-gitu. Akhirnya ya kembali lagi mulut ke mulut. Berarti Mulut ya. sebegitu besarnya dampak opening. Besar sekali. Opening itu berarti dampaknya besar ya. Berarti perlu kita butuh grand opening itu butuh. Butuh soft opening, grand opening opening itu butuh. sangat butuh. Kenapa kita butuh soft opening? Karena kita bisa trial error tempat. Oh gitu ya. Berarti Kekurangannya apa? Oh, justru malah lebih seneng yang soft opening dulu biar istilahnya konsumennya nggak terlalu banyak dulu. Sekalian anak-anak itu tuh belajar gitu ya. Iya, Nanti benar setelah sekali. udah belajar, Benar udah perfect lah istilahnya, baru grand opening. Kayak misalnya ini kan kalau soft opening, kita kan punya bar dan kitchen nih. iya. Nah, kita kan pasti tahu lebih efisiennya kayak gimana sih, tempatnya lebih gimana sih, lebih enaknya. Nah, soft opening itu kita undang keluarga dulu lah. Berarti soft opening itu buat orang-orang yang dikenal dulu lah ya. Ya, Buat kita trial gimana sih nanti benar. penyajian ke masyarakat umum pada akhirnya pas kita mulai buka tuh kayak gimana sih? Benar gitu ya. sekali. Tapi tanpa menolak masyarakat umum kan Mas? Waktu itu menolak sih. Menolak mungkin Waktu itu mungkin menolak orang-orang ya? belum tahu kalau ini buka Oh, karena iya. masih tertutup banget ya, belum ada zona open. Tahunya sih beberapa orang apartemen dan hotel sih. Oh, udah ada yang mau nyoba datang Ya tapi benar, tolak. dikira sini rame terus kira tapi kita tutup. Ini buat Oh. kalangan keluarga aja. Oh, buat lingkungan keluarga Ya. dulu. Oke, setelah itu udah ngelenyeh ya istilahnya. Benar sekali. Udah ngelenyeh baru grand opening. Benar. Grand opening tuh pasti ramai banget tuh Mas. Waduh, apalagi dari tamunya istri, Oh. orang tua. Dia kan kerja di pemerintahan. Oh, Dan iya, cukup iya. terpandang juga ya. Insya Allah. Insyaallah. Oh, berarti teman-temannya pada datang. Nah, ini menarik nih Mas Andra nih. Jadi ya kadang-kadang tuh resto tuh di grand opening tuh rame banget. Tapi setelah itu melandai turun. Itu tuh triknya biar nggak melandai turun konsumennya tuh gimana sih Mas Andra? Kalau dari segi aku yang jelas pertama kualitas. Itu Kualitas tetap nomor satu ya? tetap nomor satu. Mau sebenarnya gini, simpel. Jual makanan enak, kualitasnya enak. Kalau enak, dia pasti bakal baik lagi. Iya. Pasti itu nomor satu. Yang kedua kan dari segi ini juga sosial media. Sosial media. Kayak gitu. Itu juga penting sekali sih, apalagi beranjak sekarang orang udah pada pegang semua kan. Oh, Seberapa pengaruhnya sih sosial media itu Mas? Pakainya apa ini? Twitter? Kalau Instagram? aku Instagram, Facebook itu pakai sih. Seberapa pengaruhnya? Kalau dibilang seberapa pengaruhnya, berpengaruh banget sih. Tapi tidak berpengaruh mulut ke mulut
lebih berpengaruh mulut ke mulut. Iya. Karena kalau mulut ke mulut tuh kayak kita tuh memberikan experience kepada orang lain bahwa ini tuh enak, jadi udah pasti ini tuh mungkin enak gitu. Kalau dari foto itu mungkin kan kita wah ini fotonya menarik nih, tapi belum tentu mau nyoba apa enggak. Iya, kan kalau itu kan cara orang lama mulut ke mulut itu. Iya, tapi memang psikologisnya tuh lebih dapat ke mulut Iya, benar. Karena lebih percaya, mungkin karena lebih percaya. Soalnya Mas Aldo makan, wah enak nih, besok ngajak temennya, temennya bilang enak, temennya ngajak temennya. Itu yang kejadian di Bestikan itu. Oke. Ini Mas Andra, ini kan kalau aku keluar gang aja dari sini udah ada kompetitor nih. Berarti deket banget nih sama kompetitor. Siapa itu, Mas? Siha. ini Siha. Sapi H. apa sih? Kalau itu bahasa Indonesianya Malaikat. bukan Oh, tuh. bukan. Suci. Sapi suci. Kita sebut sapi suci. Oke, sapi suci. Ya, ini kan kita keluarga udah ada sapi suci nih. Jadi strateginya untuk apa namanya? Untuk menghadapi kompetitor gimana nih yang emang Kan udah jelas ya, sapi suci ini kan pasti dia udah punya konsumennya sendiri gitu. Iya. Yang dimana-mana kalau misalnya ke Jogja, wah ada si sapi suci ini nih, mampir gitu. Sebenarnya aku nggak tahu. Aku tahu Mas dulu tuh si sapi suci itu mau buka di situ. Tapi itu udah nggak takut sih. Kalau buat apple to apple nggak masalah karena yang pertama kalau berbicara tentang kompetitor tuh saya berani mengungguli dari segi tempat yang jelas. Saya juga pernah ke sana juga sih. Ingin membandingkan apa sih yang kurang atau enggak kayak gitu. Yang pertama itu dari segi tempat saya berani adu lah. Yang kedua dari segi makanan juga saya berani adu, apalagi dari segi harga. Oh, di harga tuh iya tadi dijelasin di awal lebih turun ya dengan kualitas yang sama. Oke. Jadi harga tuh memang lumayan berpengaruh ya sebenarnya. Benar. Apalagi di Jogja ya. Benar. Apalagi tadi aku juga bilang Mas, stickku tuh lebih ke taste orang Indonesia. Ada sih beberapa pelanggan, udah banyak tuh Mas ngobrol ke server saya gitu. Dia menceritakan, wah aku kemarin habis kesini ternyata lebih enak sini. Ini bukan aku yang ngomong loh. Ini ada beberapa masukan dari Mas. Oke. Nah, jadi produk kan utama di sini Mas. Benar. Produk yang utama di sini bagaimana sih menjaga kualitas produk itu agar sesuai terus. Yang pertama sih harus sesuai SOP ya Mas. Harus sesuai SOP. Harus sesuai SOP. Berarti SOP itu utama Mas. Mas. Utama ya, penting. Iya, perusahaan nggak bakal jalan kalau tidak ada SOP yang baik gitu loh. Jika toleran nggak? Di sini toleran tidak melakukan SOP nggak? Atau kalau nggak jalanin SOP, SP? Atau ada SP itu ada ketika dia tergantung kesalahannya seberapa. Tapi SOP wajib dilakukan. Wajib Mau dilakukan. Oke. Wajib dilakukan. Oke. Nah, menurut Mas Andra nih, seorang owner itu tuh harus bisa masak nggak? Antara iya atau enggak sih. Antara iya atau enggak. Tapi seenggaknya tahu lah. Bisa lah, walaupun nggak terlalu jago. Oke. Iyanya kenapa? Enggaknya kenapa? Kalau iyanya itu kita bisa ngontrol setiap saat nih. Dan kita bisa misalnya aku pengen ngeluarin menu ini udah tak masakin, kita bisa ngajarin. Nah itu iyanya itu. Kalau enggaknya itu ya kita misalnya sebagai aku pemilik kan kita juga mempekerjakan orang yang lebih tahu gitu, jadi kita marah aja lah, inilah kita mempekerjakan chef, oke lah kita marah aja. Tapi tetap kita tasty. Tapi tetap ngerti tentang stick juga gitu. Nah, harus tahu. Kalau backgroundnya. Kalau nggak tahu backgroundnya juga gimana cara kita buat membenarkan stick yang kita coba ya kan? Kalau aku tipikal gini Mas, aku tuh bakal bikin bisnis kalau aku sudah mempelajarinya. Oh gitu. Tipikalku seperti itu. Kalau belum terlalu kayaknya memang harus gitu sih kalau bukan usaha ya. Nggak bakal aku bikin. Kayaknya memang harus kayak gitu. Dan usaha tanpa knowledge juga nothing ya. Maksudnya percuma ya kita tuh. Atau dia investor bisa sih. Investor kan misalnya aku investor nih, kamu punya ide apa? Ya udah kita tinggal terima kasih income aja. Iya. Oke. Ini Mas Andra, kalau kita lihat Jogja ya, khususnya Jogja ini sekarang lagi banyak banget restoran all you can eat. All you can eat itu banyak banget, menjamur di mana-mana di Jogja nih. Harganya murah. Murah. Nah, kenapa Westik kok nggak tertarik sama all you can eat? Karena ini Mas, itu tuh udah
banyak banget. Aku lebih mempertahankan idealisme. Lebih mempertahankan idealisme. Iya bener. Aku nggak suka ikut-ikutan pasar lah. Aku pengen menciptakan pasarnya sendiri. Menciptakan pasarnya sendiri. Yes. Oke. Berarti pasar yang mau diciptakan oleh Westik tuh pasarnya kayak gimana? Ya, Orang yang bener-bener suka stick atau ya jelas pasti mas. pasti Masa, suka daging? orang Hindu. Kan stick kan di Westik gak cuma jual stick kan, ada Ya banyak yang lain juga kan? benar. Tapi menu utamanya adalah steak. Kita paling menonjolkan steak ya, kayak pasta dan lain-lain itu ya tambahan, menu tambahan. Additional ya. Ya, yang orang yang Berarti penggila stick lah ya yang ya pasti mas. pasarnya tuh pasti penggila stick. Pasti. Aku mau balik ke marketing tadi, cuma aku mau tanya, kan di Jogja ini banyak mahasiswanya nih, apa nggak sedikit memberikan ruang segmen buat mahasiswa di Westik ini, kayak misalnya ada stick yang harganya murah gitu? Ya. Sebenarnya steak ini tuh terjangkau loh mas buat mahasiswa. Sebenarnya. Tapi mahasiswa yang mana dulu nih? Iya. Oh, berarti Ya. lebih mengerucut lagi mahasiswa Ya, yang segmen sana. menengah kan Ya, maksudnya. menengah. Kalau yang menengah ke bawah berarti memang bener-bener nggak ada. Ya, tapi kan zaman sekarang kan pasti kan di Jogja tuh udah banyak perangkai ya mas. Iya. Berarti Itulah. nggak mesti orang kaya juga ya, Bang? Ya benar. Nabung dulu juga. Itu bisa. juga masih jadi PR kita. PR kita gimana dengan segmen seperti ini tidak dipandang wah ini mahal nih. Itu masih jadi PR kita juga. Seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya customer nih mas, customer tuh kebanyakan orang dari hotel atau orang dari luar kalau selama ini? Malah kebanyakan orang dari luar. Malah orang dari luar. Iya. Boleh tak sebutin nggak? Boleh, silakan. Lebih ke orang Chinese sih mas sebenarnya. Oh gitu. Iya benar sekali. Kenapa kira-kira kok kebanyakan orang Chinese yang beli? Nah itu nggak tahu mas. Biasanya taste Chinese tuh ketika udah cocok nih, udah enak tuh pasti dia bakal baik lagi. Oh. Tapi bener sih mas, aku setuju. Soalnya ke beberapa restoran yang kalau orang Chinese-nya itu banyak, itu biasanya enak. Iya, menjadi patokan ya. Jadi patokan apalagi di ketika- Surabaya tuh iya, sering banget tahu kalau ke tempat yang orang Chinese banyak itu enak makanan. bisa jadi patokan gitu ya. Aku juga kaget mas. Wah, kalau di survei lebih banyak orang Chinese. Oh. Karena apa? Server itu tugasnya setiap kita ada pelanggan gitu yang sering kesini tuh kita mintain nomor WA, terus kita belas ketika ada promo atau apa. Oh, gitu. Mengenai itu aku mau tanya juga nih, gimana sih caranya si Westik ini buat bikin loyalty si customer itu biar balik lagi, biar dia tuh paling nggak sebulan sekali lah dia kesini gitu. Oke. Strategi Westik dan Grill itu yang pertama biar loyal ke pelanggannya ya. Biar pelanggannya loyal kesini. Oke. Dan ya bisnis mutualisme lah. Itu biasanya kita bikin loyalty card. Loyalty card-nya tuh apa? Loyalty card tuh misalnya nih, tipiknya itu ketika kita udah beli berapa gitu free. Berarti Free. semacam ada kuponnya gitu yang di Cap stempel lah, gitu. cap. Nah, Cap. itu mas, itu yang bikin Itu efeknya lumayan, Mas. orang wah, lumayan banget. Itu efeknya lumayan ya? Lumayan. Itu padahal awalnya iseng-iseng. Iseng-iseng. Ternyata oke lah. Tetep mereka ngumpulin ternyata ya. ngumpul. Mereka ngumpulin. Iya. Ada juga yang udah berapa 2 itu jadi satu. Ini sekali dalam jualan Ya. Gitu kan. Terus kalau misalnya kayak ulang tahun itu mereka dapat promo. Ada logistik ada, tapi harus riset dulu biar datanya diambil dulu, biar kita juga tahu dulu. Oh gitu. Jadi tanpa data juga percuma, Mas ya? Iyalah, Tanpa kan data tahu percuma. juga bohong. Sering ada orang cuman ya menurutku itu masalah orangnya sih ya. Datang ulang tahun, pesen es teh, pulang, sticknya dibawa pulang. Oh gitu. Ada, wah ada. Mas. Lalu experience makan stick itu ketika dia baru dihidangkan dan ini ya biasanya. Iya, lebih Seperti enaknya di itu kan situ. experience-nya yang enak di situ ya. Tapi biasanya apa? Sebenarnya dibawa pulang itu juga enak karena kita udah package demikian rupa dengan aluminium foil biar tetap banget. Biasanya Oh, gitu. tingkat kematangannya medium kita turunin jadi agak medium rare gitu, nanti biar dibawa pulang dia tetap medium, nggak terlalu keras. Oke, aku mau tanya lagi nih. Kalau menurut Mas Andra nih sebagai pemilik stick yang enak tuh yang kayak gimana sih? Waduh, ini dari Ini aja. Aku sendiri aja ya? Menurut Mas Andra aja. Secara pribadi, Secara Secara pribadi pribadi. kan selera owner tuh biasanya mengikuti ini ya. Oke.
stick yang enak yang pertama dari segi aroma jelas. Aromanya keluar pas pertama kali dihidangkan. Benar sekali ya, smoke-nya keluar. Yang kedua juicy. Juicy itu malah lebih suka yang juicy ya. Juicy itu menandakan berarti bar itu masih fresh. Oh gitu. Benar. Berarti kalau daging nggak fresh tuh nggak juicy dia, Pak? Iya, kebanyakan nggak coba aja mas. Belum pernah sih. Oh ya. Biasanya kayak gitu. Si biasanya mas fresh itu masih juicy. Juicy-nya masih keluar. Itu lebih enak banget. Rare medium? Medium saya. Always medium. Kenapa? Karena Lebih juicy lagi. lebih juicy mas. Justru kalau setahu saya, kalau setahu aku tuh semakin rare itu malah semakin juicy ya? Enggak? Enggak juga sih. Enggak Mas. juga ya? Enggak, itu malah lebih rasa serat dagingnya. Oh iya. Kalau iya, apa? iya. Kalau Rare. Kalau Tapi rare? pasaran orang Indonesia nggak ada yang suka rare. nggak ada juga rare ya. Paling nggak Pasti medium. ke medium, atas lah ya. minimal medium. Medium. Tapi Medium. lebih banyak ke well done. Medium well. Medium well. Medium well. Biasanya well done itu kebanyakan kalau orang lagi hamil atau apa. Oh gitu. Ya, lebih ke well done. Kan harus Aku well, matang. aku well done sih. Oh, well done. Nggak pernah kalau medium masih kerasa darah-darahnya gitu. Kalau dipotong tuh masih ada darahnya. Oh, itu gitu. juicy tuh. Itu juicy. Iya, itu juicy. Aku agak jijik gitu. itu bukan darah itu. Itu bukan darah. Itu bukan darah. Itu gaji yang ini Itu kali. marblingnya. Ya, marblingnya jusnya dari si dagingnya. Oh gitu. Jadi kan itu udah disiram dengan olive oil dan yang lain. Itu bukan darahnya. Oke. Kirain kayak darah. Ya. Nih Mas Andrea nih, corona berdampak banyak nggak sih? Kalau berdampak banyak, Banget. ya pasti jelas lah. Pasti jelas ya. Ada yang nggak Pasti berdampak jelas. ya? Tapi kita udah buat bisnis plan-nya meminimalisir kerugian. Itu pasti jelas. Tapi alhamdulillah survive. Terus kalau pas corona gini buat materialnya kan ya, kalau misalnya kita pas hari biasa misalnya kita nyetok 50 tuh laku 50 lah. Paling nggak lebih lah ya. Kalau corona kan 50 paling ya 20 30 itu manajemen materialnya gimana? Ya tuh, aku ini apa yang perlu diprioritaskan. Jadi meminimalisir kerugiannya itu dengan kita nyetok, misalnya kita survive aja nih. Weekday ini ada berapa customer sih? Misalnya 20 sampai 30, ya udah kita stok segitu aja biar barangnya tetap fresh dan lain-lain gitu. Tapi weekend tuh pasti dalam beberapa hari ini kita udah baik lagi. Oh gitu, berarti bukan nyetok bulanan ya? Bukan nyetok Nyetoknya? bulanan, bukan harian. Harian ini. Harian. Oh, sekarang harian. Ya karena dari dulu juga harian, biar apa? Lebih fresh bahan juga baku ya. lebih fresh. Kalau biasanya kan ada yang kayak supplier tuh dia ngasih sebulan sekali dan dia ada tenggat pembayarannya juga. Oh, tempo ya? Iya, ada tempo Ya. kan. Nah, cuman kan kalau tempo dengan bahan-bahan yang fresh, kalau kita nggak lakukan pasti rugi tuh. Iya. Kita tetap harus bayar ke supplier. Kalau ini harian ya, jadi lebih Iya, aman ya, iya, aman betul. banget lah ya. Apa? Ordernya dikit-dikit aja. Kayak gitu. Secukupnya lah ya. Alhamdulillah tempatku nggak ada spoil barang-barang yang nggak bisa kepake itu, nggak ada sama sekali. Oh, sama sekali nggak ada. Walaupun Nggak ada. corona. Iya. Sayurnya pun Iya, itu udah. Makanya itu pembisnis itu kalau kita mau turun kita harus udah bikin bisnis plan. Jadi biar nggak terlalu turun. Oh. apa bisnis plan? Ya banyak mas, kalau musim-musim kayak gini kan yang pertama cara mengurangi apa kerugian tuh operasional dulu ya. Yang pertama operasional itu yang biasanya kita buka pagi kita mundurin Buat Yang- mengurangi biaya pegawai ya. ya terus biar fair aja lah, biar fair aja, terus gaji pegawai juga dikurangi. Yang kedua tadi priority apa bahan baku yang paling penting yang harus kita beli, nah itu yang diprioritaskan. Jadi nggak semua harus dibeli, kita stok gudang zaman dulu sebelum corona kita stok gudang terus nih. Oh. Karena rame terus kan, sekarang diminimalisir seperti itu. Berarti sekarang yang laku-laku aja. Ya bener. Yang bener. laku-laku aja. Yang waktu corona ini kita nggak semua menu kita jual, kita bikin menu baru lagi. Oh. Apa yang best sellernya sini yang sering laku, Oh, yang kita berarti nggak. keluarkan. Jadi barang-barang yang kira-kira dia bisa digunakan di menu ini dan menu ini gitu ya. Benar sekali. Jadi tetap Tetap walaupun muter. muter. Ya, benar. Iya benar juga. Oh, oke. Nih, strategi awal-awal nih mas. Jadi kan, ini apalagi di PSBB ya. Gimana nih waktu awal-awal PSBB nih? Waduh, gila mas. Ini emang gila ya? Pertama sih cara mengedukasinya ke pelanggan susah, karena beberapa kali pelanggan bahasa jauhnya kecil itu apa ya? Bahasa Indonesianya Tertipu. Ke keblasu. Keblasu. bahasa Jawa mas. Iya, kecil. Ya itulah ya kecil itulah. Datang jam 7, jam 8. Tapi semakin apa kesini
orang semakin tahu kepada kerja makan siang, jam makan sore. Seperti itu. Oke. Mas Andra, sekarang kita masuk ke kuis nih. Jadinya aku sama Aldo akan ngasih 2 pertanyaan. Iya kan? Nanti pilih aja salah satu, tapi jawabnya jawab cepat. Oke, Siap ya. Pertanyaan pertama nih. Pengacara atau usaha? bisa. Yang kedua. Lebih milih margin kecil, pengunjung ramai, atau margin besar, pengunjung sedikit? Margin kecil, pengunjung ramai. Kenapa? Karena margin besar tapi pengunjung sepi, biasanya cuma bisa untuk operasional. Oh gitu? Iya, kan keuntungan udah 2 mas, keuntungan untuk operasional sama kita. Kalau untuk operasional doang, kita yang makan apa mas, dapat keuntungan dari mana? Nah, aku mau tanya, sebelum lanjut ke selanjutnya, aku mau tanya dulu nih. Kalau menurut Mas Andra nih, untuk bisnis makanan itu kita ngambil margin tuh sebaiknya berapa persen sih? Kalau Keuntungannya? dari aku sendiri ya, Iya. 50%. Kenapa? Kalau saya berpatok di Islam aja. Maksimal 50%? Iya, maksimal 50%. Itu udah cukup sih. Cukup ya? Iya, Maksimal kalau berbicara 50%. makanan ya, kalau minuman 100%. Minuman 100%? 100%. Berarti nggak Islam dong? Ya. Tapi kan kalian tidak tahu keuntungan saya kasih kemana. Iya, Oh. maksudnya nggak aku Ya, tuh enggak, Mas. aku pengen tahu yang cocok buat ngambil margin buat jual makanan itu berapa persen? Kalau makanan 50%. 50%. 50% itu rata-rata, tapi minimal berapa nih Mas? Minimal Ambil paling marginnya. minimal Paling rendahnya berapa nih? 30 lah. 30. 30. Di bawah 30 udah nyekat. Itu udah paling aman. Itu udah operasional, udah Udah ketutup. ketutup ya? Tutup. Udah untung dikit buat Oh owner ya? iya, kalau mau untung lebih ya 50%. Oke. Tapi makanan wajib 50%. Wajib ya? Wajib. Oke, langsung pertanyaan ketiga nih. Lokasi strategis sewa mahal atau lokasi kurang strategis sewa terjangkau? Mahal tapi strategis. Mahal lebih strategis. Iya. Kenapa nih? Karena kita nggak terlalu branding terlalu berlebihan. Marketingnya Effortnya nggak nggak terlalu effort gitulah. Orang udah lihat gitu. Ya benar sekali. Oke, kalau misalnya jauh juga kita biaya marketingnya lebih tinggi ya. Benar sekali. Yang keempat nih ya, menurut kamu nih, branding atau marketing dulu? Dua-duanya boleh nggak sih? Nggak boleh, salah satu. Branding dulu apa marketing dulu? Marketing dulu aku. Tetap marketing dulu. Iya, Kenapa? marketing karena kalau kita berbicara tentang marketing pasti sebelum branding kita pasti memikirkan strategi dulu. Apa sih strategi yang mau dipakai nih? Nah kayak gitu-gitu baru branding. Brandingnya baru jalan. Jadi kita harus matangin strategi yang baik untuk perusahaan kita misalnya. Kita makanan kita mau dibawa kemana nih? Terus misalnya nih strategi ini udah bisa dipakai di tempat lain tapi nggak bisa di tempat kita kayak gitu-gitu lah. Jadi semuanya marketing dulu lah mas. Oke, pertanyaan terakhir. Bisnis dari awal atau franchise? Pribadi bisnis dari awal Karena karena aku lebih suka perjalanannya. lebih suka perjalanannya. Perjalanan. Jatuh bangunnya itu asik ya? Asik banget. Asik Mas. ya? Itu bisa jadi cerita buat nanti anak kita. Kalau boleh tahu, menurut Mas Andra keuntungan kerugiannya kalau kita bisnis dari awal atau franchise itu apa sih? Kalau franchise dulu nih, Oke, franchise itu berarti kerugiannya kita gedein brand orang ya. Kita malah jadi gedein Ya brand. benar. Kita nggak ada ininya nih. Mungkin nggak ada cerita perjalanannya. Tahu-tahu udah ada gitu ya, Iya, kita punya tahu-tahu pasarnya ada, sendiri. bener. Selain itu kalau kita marketingin pun kayaknya agak rugi ya marketingin punya Ya, orang. karena kan emang harus sesuai SOP yang di atas Dikasih. kan. Iya, benar kan? Tapi kalau kita males marketing, kita udah tua, udah pingin leha-leha aja, mungkin franchise Ya, boleh, Salah boleh. satu solusi Boleh, ya. boleh. Tapi franchise pun sekarang tuh banyak aku sebut tanda kutip bodong. Jadi harga murah. Tapi- ada franchise yang bodong, ada yang udah ditetapin. Oh Beda. gitu. Ada franchise yang biasanya kalau kita lihat di Instagram tuh sponsor-sponsor tuh yang 8 juta ada dapat Ya, itu banyak banget itu tuh. Itu mereka nggak ngontrol. Itu nggak. Terus, Oh. kalau yang franchise yang di atas 50 kayaknya mereka ngontrol deh. Tetap Yang masih marketing ngontrol, juga Di atas berapa? 50-an. Oh, oke, aku mah baru tahu. Itu yang salah satu aku pengen franchise. Nah, kenapa aku pengen franchise? Karena aku pengen belajar sistem franchise seperti apa sih. Iya. Seperti itu aja. Pengen belajar sistemnya aja. Kalau franchise yang di bawah 50 kayaknya mereka masih ini deh. Kayak cuma menyediakan bahan baku. Marketing nggak dibantuin. Berarti bebas marketing. Bebas, kadang-kadang pun ada salah satu teman saya ini
dia itu franchise ayam, tapi bahan bakunya ngambil dari dia akhirnya. Dia mencoba sendiri dan dia cuma pakai nama itu doang, tapi bahannya dari dia. Apakah itu nggak kena penalti dalam? Nah, jeleknya itu mereka nggak ngecek. Oh, oke. Karena mereka tidak bertanggung jawab untuk operasional dan lain-lainnya, mereka nggak ngecek. Mereka cuma gimana caranya bahan baku si franchise ini kejual gitu. Padahal yang di franchise ini mesti mikir dong, mahal banget mending bikin sendiri gitu. Nah kalau yang di atas itu kan pasti mereka ngecek nih, yang 50 kartu itu mereka ngecek, kalau nggak salah tuh setiap bulan dia juga ngirimin orang deh buat quality controlnya. Oke, nih Mas Andrea nih, buat teman-teman nih yang mau bikin usaha, apa sih kiat-kiatnya buat teman-teman yang pengen bikin usaha? Kiat-kiatnya pokoknya lakuin aja lah. Lakuin. Mau mikir apa? Gagal atau enggaknya tuh dipikir terakhir. Kita nggak bakal bisa mikir kayak gitu sebelum kita melakukan. Yang penting lakuin, terus jangan bikin bisnis itu ecek-ecek. Maksudnya tuh kita harus mikir konsepnya, kita mau dibawa kemana, brandingnya, marketingnya, itu semua harus. Berarti sebelum kita bikin usaha, kita harus mikirin konsep dan mau dibawa kemana sih si usaha ini gitu. Bener. Ya. Terus seiring berjalannya waktu kita bakal tahu caranya, kalau ada masalah tuh kita tahu cara menyelesaikan seperti apa dengan kita menjalani itu dulu. Ya gitu. benar-benar. Tapi balik lagi kalau kita punya itu tapi kalau nggak dilakuin, iya kita nggak bakal tahu. Kayak orang nih punya modal, ayo bikin cuma ngomong doang tapi nggak dilakuin juga percuma gitu kan. Jadi sama aja. Pokoknya lakuin aja lah. Nih buat yang pengen usaha F&B ya Mas ya khususnya. Oke. Buat teman-teman yang pengen banget usaha F&B, apa nih yang harus kita persiapkan? Pertama yang harus disiapkan aja, yang penting ide penting banget ya. Ide sangat penting. Yang kedua niat kita sungguh-sungguh ini mau bikin bisnis. Kadang-kadang yang bikin bisnis cuma buat cari cuan aja, tapi kalau udah dapat cuan terus berdua gini saling malas, selek. Iya, kayak temen saya itu juga ada yang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Yang ketiga konsep itu jelas. Oh, ada Mas temennya Mas? Ada, ini kayak temen saya itu jadi kayak bisa akhirnya sama temennya, saya kira saya bisa jalan. Oke. Itu juga PR banget sih. Itu kebanyakan pembisnis nggak sih Mas? Kalau menurut Mas nih, kalau kita usaha sama temen tuh gimana caranya biar nggak selek Mas? Minimal 3 orang sih Mas. Minimal Kenapa 3 orang? Karena kalau misalnya dua orang saling berbeda pendapat, yang ketiganya jadi orang tengahnya. Oh gitu. Nanti cari win-win solution-nya. Nah, biasanya kalau udah 3 orang biasanya jarang bubar. Jarang. Soalnya beberapa teman saya sih 2 pasti bubar ya memang. Banyak bukan bubar sih, mungkin mereka itu pecah. Jadi beda visi. Iya benar, harus 3 orang ya. Jadi biar ada penengahnya. Sebenarnya plus minus sih ya Mas. Kalau 2 orang modal kita lebih sedikit dibagi, tapi kepala kita ada 2. Tapi kalau 1 orang itu modal kita lebih banyak, tapi ide kita bebas nih tercurahkan nih, nggak perlu sharing atau apa-apa. Modalnya lebih sedikit tapi ide kita lebih bebas. Ya benar. Nih rencana nih Mas Andrea 10 tahun ke depan nih, Westik kira-kira mau jadi seperti apa? 10 tahun ke depan udah ada angan-angan, udah ada plan juga sih, pengen cabang yang pertama pengennya bukan di Jakarta tapi di Bali. Justru malah di Bali. Ya. Kenapa kok di Bali? Karena di sana banyak wisatawan ya, dan juga bule pasti suka stick juga kan. Oh tapi permasalahannya gini Mas, kalau nggak salah di Bali itu kebanyakan beragama Hindu. Iya, teman-teman yang agamanya Hindu itu justru malah tidak makan sapi kalau nggak salah. Nah itu nanti triknya gimana? Oh, karena makanya kan aku kan ini Mas, segmennya beda. Oh gitu. Tapi aku juga punya orang Bali, teman orang Bali, malah kebanyakan di sana juga Hindu itu malah nggak terlalu banyak. Oh gitu ya. Hindu itu malah orang yang di sananya doang. Malah kebanyakan di Bali sekarang pendatang agama-agama Kristen Katolik gitu. Oh, berarti bukannya itu ya dari daerah Kuta, Tuban, ya, yang emang wisatawan ya. Oke. Ya udah, kalau gitu sampai sini aja bersama Mas Andranya. Mungkin nanti kalau misalnya kalian mau ada tanya-tanya di komen buat di episode kita selanjutnya. Di episode pertama ini mungkin udah cukup aja dulu ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.